Peristiwa pada periode kabur akhir sekitar 66 juta tahun yang lalu merupakan periode yang menjadi titik balik yang sangat signifikan dalam sejarah kehidupan di bumi. Jatuhnya meteorit raksasa di Meksiko menjadi sangat ikonik dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaan dinosaurus di muka bumi. Namun, perlu diingat, kepunahan dinosaurus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang sangat dramatis. Diperkirakan meteorit yang menabrak bumi berdiameter antara 9 sampai 14 km. Ukuran meteorit ini sangat luar biasa besar, ditambah kecepatan meteorit ini ketika menabrak bumi sekitar 25 km per detik, sehingga ketika membentur bumi, meteorit ini meninggalkan bekas yang dapat kita lihat hingga sekarang. Bukan hanya itu, dampak tabrakan asteroid ini membuat bumi purba menjadi gelap gulita karena tertutup awan debu yang menyebar ke seluruh dunia. Awan debu ini menghalangi sinar matahari dan menyebabkan penurunan suhu yang drastis. Efek ini juga merambat pada hewan dan tumbuhannya. Efek pada tumbuhan, mereka banyak yang mati karena tidak dapat melakukan fotosintesis. Dikarenakan tumbuhan mati, maka hewan herbivora tidak mendapat makanan dan akhirnya banyak yang punah. Kepunahan hewan herbivora tentu saja mempengaruhi populasi hewan karnivora. Dinosaurus yang besar pemakan daging kekurangan makanan dan tidak ada yang bisa dilakukan selain menyusul hewan-hewan herbivora yang sudah punah terlebih dahulu. Apakah kehidupan di bumi sudah berakhir? Ternyata tidak. Jatuhnya asteroid ke bumi menggulingkan secara paksa kerajaan sang reptil yang sudah berkuasa selama ratusan juta tahun. Kita tidak tahu apakah ini peristiwa kebetulan ataukah ini adalah serangkaian kecil rencana Tuhan. Dengan berakhirnya masa kekuasaan dinosaurus, bumi mengalami masa peralihan di mana yang pada awalnya didominasi oleh reptil seperti dinosaurus digantikan oleh sosok yang hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus, yaitu kelompok mamalia. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara kelompok mamalia menggeser kerajaan agung dinosaurus. Langkah besar apa yang mereka lakukan sehingga dapat bertahan di zaman paling mengerikan di muka bumi. Simak penjelasannya hanya di Jelajah Alam. Di tengah kegelapan, abu, dan panas yang mematikan, seekor hewan berbulu kecil berlarian di tengah pemandangan mengerikan yang ditinggalkan oleh hari terburuk bagi makhluk hidup dalam sejarah bumi. Ia mencari-cari di antara reruntuhan, menyambar seekor serangga untuk dimakan, dan berlari kembali ke tempat persembunyiannya. Di sekelilingnya terdapat bangkai dinosaurus yang telah meneror mamalia selama beberapa generasi. Dengan berakhirnya zaman kapur, bumi memasuki babak baru kehidupan, yaitu zaman Paleogen. Pada awal zaman Paleogen, bayang-bayang gelap asteroid masih menghantui bumi. Hutan terbakar, tsunami yang mengguncang pantai, dan sebagian batu, abu, debu masih menutupi bumi. Terlihat mengerikan, tapi tidak sepi dari kehidupan. Di antara makhluk yang selamat dari bencana purba ini adalah primata awal yang dikenal sebagai Purgatorius. Makhluk kecil yang tampak seperti persilangan antara tikus dan tupai, makhluk ini berhasil bertahan dari bencana yang hampir memusnahkan seluruh spesiesnya yang ada di muka bumi. Batu langit yang mengakhiri zaman kapur telah memusnahkan dinosaurus terkenal seperti Tyrannosaurus Rex, Triceratops, serta makhluk yang kurang terkenal seperti Anzu atau ayam dari neraka. Ada pula dinosaurus berparuh bebek, dinosaurus yang berleher panjang atau biasa dikenal sebagai sauropoda, kemudian ada dinosaurus berlapis baja dan dinosaurus yang berlari cepat, semuanya punah karena bencana meteor. Namun, di bawah bayang-bayang keruntuhan zaman kapur, masih ada individu-individu yang berhasil selamat seperti serangga, kelompok buaya, ikan, dan calon penguasa baru yaitu kelompok mamalia. Pada episode kali ini, kita hanya fokus pada mamalia, bagaimana dan cara apa yang mereka lakukan untuk bertahan di zaman yang mengerikan. Penting untuk diingat ya, punahnya dinosaurus bukan karena kalah dalam pertarungan dengan mamalia. Dinosaurus punah karena dampak jatuhnya asteroid yang menghantam bumi. Nah, di dalam krisis lingkungan ini, mamalia berhasil mengambil peluang dan dapat bertahan hidup hingga sekarang. Bahkan, kita bisa melihatnya pada era sekarang, seperti singa yang menguasai savana dan harimau yang menguasai hutan.
Pada mulanya, mamalia-mamalia tersebut berasal dari mamalia kecil yang hidup di bawah bangkai-bangkai dinosaurus. Mereka berjuang dan mengandalkan sumber daya seadanya dan berhasil bertahan, kemudian berevolusi menjadi hewan-hewan yang dapat kita lihat sekarang. Langkah yang diambil mamalia dalam menghadapi krisis lingkungan yang mereka alami cukup beragam. Yang pertama adalah tetap bertubuh kecil. Ukuran mamalia yang kecil dan sederhana merupakan warisan dari zaman dinosaurus, di mana ukuran mamalia dibatasi oleh faktor persaingan dan target mangsa oleh dinosaurus. Rata-rata mamalia yang hidup satu zaman dengan dinosaurus hanya sebesar musang dan kucing, contohnya Margoneucodon dan Maiopatagium. Mereka banyak hidup di pepohonan dan di liang-liang tanah agar tidak dapat dijangkau oleh dinosaurus. Tidak disangka, dengan bertubuh kecil, mereka selamat dari kepunahan massal yang mengerikan. Meski pada awalnya jumlah mereka sedikit, namun tubuh kecil memberi keuntungan bagi mereka. Menurut Ornella Bertrand, seorang peneliti pasca doktoral dalam bidang paleontologi mamalia di Universitas Edinburgh, berpendapat jika hewan bertubuh kecil, mereka akan cepat beranak pinak, menambah jumlah mereka. Bertrand mengambil hipotesis ini dengan mengamati reproduksi di hewan modern. Semakin besar tubuh hewan, maka semakin lama masa kehamilannya. Misalnya, pada gajah Afrika, mereka mengalami masa kehamilan selama 22 bulan, sedangkan pada tikus, mereka hanya mengalami masa kehamilan selama 20 hari. Maka dari itu, pada saat menghadapi krisis, tikus memiliki peluang hidup yang lebih baik untuk mempertahankan populasi. Selain masa kehamilan, tubuh yang besar biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kematangan seksual. Alasan ini membuat dinosaurus tidak dapat bertahan pasca bencana asteroid, terutama yang berukuran besar. Broussard berkata, butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Untuk spesies seperti T-Rex, butuh waktu sekitar 20 tahun untuk mencapai tahap kematangan seksual. Beda lagi dengan binatang yang berukuran lebih kecil. Mereka dapat berkembang dengan cepat dan mencapai kematangan seksual lebih cepat daripada hewan besar, sehingga hewan kecil mudah bertambah banyak dan mengisi habitat yang tersedia. Kemudian, langkah kedua yang diambil mamalia untuk bertahan pasca bencana adalah tempat tinggal yang unik. Sarah Shelley berpendapat bahwa dulu mamalia yang selamat dari hantaman asteroid tinggal di bawah tanah, karena jika hidup di bawah tanah, para mamalia terhindar dari kebakaran hutan, musim dingin, dan mereka hanya perlu bersembunyi sebentar menunggu permukaan bumi kembali aman. Alasan Shelley berpikir demikian karena beberapa bentuk tubuh mamalia pada zaman awal Pliocene bertubuh kekar dan berotot, sehingga memungkinkan mereka menggali lubang. Bertrand juga berpendapat hal yang sama seperti Shelley. Bertrand berpendapat hewan yang pada mulanya hidup di pohon akan memanfaatkan lubang milik hewan lain untuk bersembunyi, sebab banyak pepohonan yang terbakar. Tapi jangan salah, tidak semua mamalia hidup di bawah tanah pada era Pliocene awal. Hal ini dikarenakan diversitas ekosistem. Meskipun terjadi kepunahan massal, ekosistem bumi tetap beragam setelah hantaman asteroid. Beberapa area mungkin lebih cepat pulih dan menyediakan habitat yang cocok untuk mamalia yang tidak beradaptasi di bawah tanah. Alasan banyak peneliti berhipotesis banyak mamalia yang hidup di bawah tanah karena rekam fosil morfologi yang ditemukan saat ini. Masih banyak fosil mamalia era Pliocene awal yang belum ditemukan, sehingga informasi ini bisa lebih berkembang ke depannya. Kemudian, yang ketiga adalah pola makan yang fleksibel. Dampak asteroid menghancurkan banyak jenis tumbuhan di atas tanah. Namun, ada beberapa jenis umbi-umbian dan biji-bijian berhasil selamat dari dampak asteroid. Mamalia yang mampu beradaptasi dengan berbagai jenis makanan cenderung lebih lama bertahan hidup. Mereka tidak bergantung pada satu jenis makanan. Mereka menjadi omnivora dengan memakan serangga, biji-bijian, atau memakan umbi-umbian. Para mamalia sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bertahan hidup. Selain sebagai sumber makanan bagi fauna, biji-bijian atau benih-benih tanaman ini akan membantu membangun kembali hutan. Biji-bijian yang terkubur di bawah tanah akan muncul kembali setelah matahari kembali bersinar menyinari bumi. Seiring berjalannya waktu, debu yang menutupi bumi perlahan memudar. Tanda kehidupan baru dimulai. Setelah puluhan tahun, bumi yang gersang mulai ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan yang berubah menjadi hutan.
Bukan hanya tanamannya saja, hewan-hewannya juga mulai berubah, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Mulai sekarang, bayang-bayang dinosaurus yang menyeramkan sudah menghilang, menyisakan tahta kosong yang harus diisi agar roda ekosistem di bumi kembali berputar. Pernahkah terpikir di benak kalian mengapa mamalia begitu sangat mendominasi, padahal pada saat itu ada kelompok reptil seperti buaya dan juga burung? Alasannya adalah mamalia memiliki kemampuan adaptasi yang baik daripada buaya dan burung. Mamalia dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan yang ada, dari hutan hingga gurun. Untuk makanannya pun, mamalia dapat menyesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Ini sangat berbeda dengan buaya yang bergantung dengan air dan tidak bisa beradaptasi dengan makanan selain daging. Dan untuk burung, meskipun bisa terbang, burung hanya terikat pada jenis makanan tertentu. Kemudian, dalam perawatan anak, mamalia mempunyai perawatan yang lebih baik dari kelompok lain, sebab mamalia menyusui anak-anaknya, memberikan nutrisi dan perlindungan yang lebih baik. Hal ini meningkatkan peluang bertahan hidup bagi keturunannya. Itulah sebabnya mamalia dapat berkembang cepat dan mendominasi bumi, menggantikan dinosaurus. Berawal hidup bersama dinosaurus, mamalia tidak begitu leluasa. Mereka selalu menyembunyikan diri agar bisa selamat dari teror para dinosaurus. Tidak disangka, bencana yang tidak direncanakan terjadi yang membuat dinosaurus punah dari muka bumi. Beberapa spesies mamalia yang selamat bertahan dengan sumber daya yang ada, keluar dari lubang-lubang rumah mereka. Kini, bentuk segala teror telah musnah, menyisakan singgasana yang kosong dan tulang belulang para penguasa yang nantinya menjadi cerita di masa mendatang. Para mamalia yang berhasil bertahan telah berhasil membuktikan diri mereka layak mewarisi singgasana besar dinosaurus yang sudah ditinggalkan. Kini, mamalia berhasil mendominasi bumi dengan beragam bentuk yang bervariasi, ciri khas beragam tersebar di berbagai ekosistem bumi. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan sampai jumpa lagi.